Di situ memang kita nggak ngomongin perencanaan keuangan hanya dengan angka. Mungkin si A punya gaji 30 juta, si B 30 juta misalnya gitu. Ini sama. Ya, tapi belum tentu outcome-nya itu juga sama, hasilnya tuh sama. Nah, sebenarnya money personality itu apa sih, Kak? Kalau dari kita lihat dari pola keuangannya, kita bisa bagi sebenarnya jadi 7. Halo Sobat Invest, welcome to Mini Invest Talk bersama Mi Invest Dita di sini. Jadi Mini Invest Talk bakal ngobrolin soal finansial biar kamu lebih kenal, lebih paham, dan lebih siap buat ambil keputusan. Jadi tonton terus sampai akhir ya. Nah, di episode pertama Mini Invest Talk hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial nih, dan mungkin Sobat Invest juga pasti udah familiar ya. Karena narasumber kita hari ini tuh dulu dikenal sebagai pemain sinetron Kepompong. Sobat Invest milenial nih pasti udah sering banget nonton sosok ini karena ada dialog spesialnya nih teman-teman. Jadi dialognya adalah menurut buku yang gue baca. Udah ketebak dong ya siapa? Welcome Kak Tania Putri. Bener banget, itu kalau dipikir-pikir kayaknya sinetronnya 17 tahun lalu. Betul. Kayak 2009 ya. Jadi dulu Iya. memang aku syuting ya, dan udah jadi ibu rumah tangga, dan sekarang sudah jadi certified financial planner. Yes, bener banget. Tapi nggak cuman itu, kita juga kedatangan narasumber spesial dari BNI Sekuritas dengan Kak Okta di sini. Halo, kalau di sini panggilannya siapa nih? Audiensnya? Sobat Invest Kakak. Sobat Invest, halo. Nah, mungkin kita langsung masuk ke salah satu fenomena dewasa ini yang mungkin Sobat Invest di rumah yang nonton udah sering mengalami juga ya. Dimana ketika kita gajian nih Kak, langsung wush gitu aja hilang tiba-tiba. Cepet banget ya? Betul, cepet banget hilangnya. Atau misalnya udah niat investasi nih Mbak Okta, udah niat oke, bulan ini aku mau investasi, tapi ternyata uangnya terguncang gebiar promo atau misalnya aku mau self reward dulu deh gitu. Nah, kalau dari Kak Tania sendiri, menurut Kak Tania kenapa sih kok ini tuh bisa terjadi gitu? Oke, mungkin banyak banget sih faktornya. Tapi yang pertama udah pasti karena media sosial. Betul. Seperti kita lihat ya, mungkin banyak-banyak konten influencer gitu ya, yang tadinya bikin kita itu sebenarnya nggak butuh-butuh banget, nggak pengen beli gitu ya. Tapi pas ada si influencer A ini review tertentu barang atau skincare ya, ih kok bagus, ih penasaran deh pengen beli gitu ya. Jadinya akhirnya beli atau check out gitu ya kan. Yes. Nah yang kedua memang akhirnya kita sebenarnya ada kemudahan teknologi. Kalau dulu step kita untuk membeli itu cukup panjang, kita harus siap-siap dulu, mungkin harus nyetir juga, atau mungkin naik kendaraan umum, harus pergi ke pasar, ke mall gitu ya. Kalau sekarang step yang sangat panjang itu bisa sangat amat ringkas. Bahkan kita belum mandi, baru melek mata, langsung scroll handphone, tiba-tiba nggak sadar check out, beli ya kan. Jadi memang sangat mendukung kita untuk jadi konsumtif gitu. Dan yang terakhir, ya bisa jadi karena mudah dalam pembayaran ya. Kalau dulu kita beli barang itu memang nunggu gajian, nunggu uangnya ada. Bahkan kalau zaman dulu ya benar-benar sampai belum ada kayak kartu gitu ya. Kita harus pergi dulu ngambil uang ke bank, baru kita beli barang di pasar. Jadi stepnya tuh dulu panjang. Betul. Sekarang bahkan kita belum pegang uangnya. Udah bisa. Belum gajian, tapi kita bisa memanfaatkan seperti pay later dulu, bayar bulan depan gitu ya. Jadi akhirnya semua kok mendukung aku untuk belanja ya gitu. Jadi kayak secara tidak sadar akhirnya membuat kita tuh jadinya konsumtif gitu sih. Oke, memang didukung oleh lingkungan gitu ya Kak. Benar, jadi yang tadinya mungkin kita bisa ngumpulin, ya akhirnya tabungan-tabungan itu tergerus sih ya. Karena betul. akhirnya tadi, kenapa? Promo angka kembar lagi ya, biar promo dan lain-lain gitu ya. Yes, yes. Sulit untuk ditolak gitu sih. Iya benar banget. Padahal sebenarnya ya kemudahan-kemudahan itu dibuat untuk memudahkan kita dalam misalnya menabung gitu kan ya, atau investasi Betul, gitu kan. betul. Karena dulu juga kalau mau investasi kan stepnya panjang ya, dan Benar. akhirnya orang agak ntar dulu deh gitu. Akhirnya Iya, sekarang iya. dipermudah biar bisa makin gampang. Nah, dengan adanya kemudahan transaksi ini nih Mbak Okta, jadinya muncullah investor-investor baru gitu ya. Nah,
kalau dari Mbak Okta sendiri pandangannya nih, investor baru itu atau yang biasanya baru awal investasi, yang bikin bingung mereka tuh apa sih sebenarnya? Oke, nah kalau misalnya kita mau investasi, pasti hal pertama yang kita lakukan adalah cari informasi itu, pasti betul, ya. betul. Nah, dengan kemudahan yang tadi juga Kak Tania udah bahas gitu ya, saking mudahnya kita jadi terlalu banyak dapat informasi. Mas, Ya, setuju, jadi betul. kita buka sosmed A, ngomongnya lebih bagus yang A gitu. Buka sosmed B, kayaknya lebih bagus nabung aja deh, nggak usah deh investasi, nanti rugi gitu ya. Nanti ketemu temen nih ngumpul-ngumpul, mendingan investasinya di reksadana aja deh, lebih aman, nggak pakai rugi-rugi gitu ya. Iya. Jadi terlalu banyak informasi yang kita gain, akhirnya kita jadi bingung mau mulainya dari mana gitu ya. Dan biasanya kesalahannya pemula itu adalah bukannya cari tahu sebenarnya preferensi investasinya tuh apa, tapi langsung nanya, Kak bagusnya beli produk apa sih? Mungkin katanya sering ya Sering ketemu dapet yang kayak gini pertanyaan ya. banyak ya. Baru ketemu sama katanya bagusnya invest apa sih Kak? Padahal kita aja belum tahu nih kamu nih Orangnya tipenya gimana? cara Iya. kamu mandang uang gimana dan sebagainya ya Kak. Dan inilah yang akhirnya menjadi salah satu fenomena orang tuh selalu bingung kalau mau mulai investasi. Informasi mana sih yang harusnya tuh aku bisa percaya, yang cocok sama aku gitu ya. Nah makanya kalau udah ngomong soal cocok-cocokan ini bakal nyambungnya ke profil resiko nih. Oke. Ya Kak Dita. Jadi makanya setiap kita mau mulai investasi supaya nggak bingung, ya harus kenal dulu profil resikonya kita tuh Bener. apa gitu. Oke, berarti step awalnya adalah kita harus kenal dulu sama diri kita gitu ya. Betul. Nah, aku tuh pernah ketemu sama Katania sebelum podcast Bener. ini gitu ya. Dan di situ Katania sempat ngejelasin bahwa kakak pernah belajar soal money personality Oke. gitu. Nah, berarti kan itu menjadi hal yang harus kita tahu nih Kak sebelum kita mulai investasi atau atur keuangan. Nah, sebenarnya money personality itu apa sih Kak? Boleh di-share nggak? Ya, jadi mungkin teman-teman yang nggak ikut acara kita saat Betul, itu gitu ya. ya. Jadi memang ini adalah salah satu sertifikasi aku yang terakhir. Wow. Itu Qualified Financial Coach. Di situ memang kita nggak ngomongin perencanaan keuangan hanya dengan angka. Jadi bukan hanya penghasilan atau hitung pinjaman ini sehat atau tidak, tapi kita bicara dari sisi psikologi. Oh. Ternyata dalam merencanakan keuangan, tingkat keberhasilannya itu bukan ditentukan hanya dengan besar kecilnya penghasilan kita aja. I see. Tapi itu sangat berpengaruh dengan psikologi, karakter orang itu gimana. Mungkin si A punya gaji 30 juta, si B 30 juta misalnya gitu. Ini sama. Ya, tapi belum tentu outcome-nya itu juga sama, hasilnya tuh sama. Dengan gaji yang sama, belum tentu keuangannya juga sama-sama sehat gitu. I see. Dan itu memang ada faktor si psikologi ini. Jadi memang money personality itu kita bisa bilang sebagai kayak manuskrip ya, itu kurang lebih cara memandang orang terhadap uang. Oh. Jadi bagaimana dia memandang uang, menggunakan uang. Nah, itu biasanya beda-beda tuh setiap orang gitu. Apa tuh yang bikin beda Kak? Yang beda tuh banyak nih sebenarnya. Kalau dari kita lihat dari pola keuangannya, kita bisa bagi sebenarnya jadi 7. Wow, banyak juga nih. Ya, banyak. Jadi ada compulsive saver. Jadi orangnya suka nabung. Oke, tapi itu tuh orang-orang yang kalau dapat penghasilan pengennya nabung terus. Tapi ada yang kebalikannya, compulsive spender. Ya itu ini tukang belanja ya. Si konsumtif ini yang harus punya misalnya kalau ada keluaran handphone terbaru dia harus punya, ada model baju terbaru dia harus ada. Bahkan kalau setiap keluar bajunya nggak boleh sama gitu ya. Ini Wow. yang si compulsive spender. Terus ada lagi ya compulsive money maker. Nah, itu yang pokoknya kerja. Ada hal yang bisa bikin cuan dia lakukan lah. Kerja, Jelas kerja, aja kerja ya. terus Itu money gitu. maker nih ya. Terus ada lagi orang-orang yang mungkin indifferent to money. Jadi dia nggak terlalu nyaman untuk ngomongin masalah uang. Oh. Gitu ya, dia nggak terlalu nyaman ngomongin masalah uang. Jadi dia ngerasa kenapa sih uang tuh bukan segalanya, uang tuh bukan bisa bikin kebahagiaan kayak gitu-gitu. Nah itu ada orang yang seperti itu. Ada juga dia seperti saver splurger. Jadi si nabung tapi
tiba-tiba boros juga gitu. Nah, Setengah-setengah nih. setengah-setengah. Jadi dia nabung juga tapi dia juga boros. Oh. Terus ada lagi tipe-tipe kayak gambler. Ini bukan dia penjudi atau apa, tapi dia sebenarnya hampir sama kayak money maker. Tapi dia itu tipe yang berani ngambil resiko. Karena memang dia fokusnya untuk mendapatkan uang lebih banyak, jadi dia juga berani untuk ngambil resiko besar. Yang penting aku dapat uang yang besar. Oke. Mikirin resikonya nanti aja tuh. Nah, Waduh. itu si the gambler ini. Oh, Ada oke, lagi oke. kayak the warrior. Jadi apa-apa tuh dia tuh Deg-degan gitu. takut gitu ya. Takut nggak bisa untuk kalau mau keluarin ini nanti aku cukup nggak ya? Nanti takutnya kurang gitu ya. Overthinker Jadi nih overthinker ya. Pokoknya dia apapun dipikirin. Nah, jadi itu banyak ya. Jadi itu tipe-tipe orangnya. Tapi kalau dari Cleanse Manuscript Inventory memang dibikinnya menjadi 4 kategori. Oh. Itu ada, pertama ada money avoidance. Oke. Jadi orang-orang yang menghindari uang. Nah, nggak ada ya sebenarnya menghindari uang. Betul. Kok ada orang menghindari? Jadi maksudnya seperti dia itu orang yang tidak terlalu menggubris tentang uang. Uang bukan sumber kebahagiaan. Atau biasanya kita temuin sama orang-orang tuh tipenya yang YOLO. Iya, udahlah urusan nanti uang belakangan, nikmatin aja dulu hari ini. Nah itu tuh tipe-tipe yang dia nggak terlalu peduli banget sebenarnya. Nah tapi kalau yang sampai negatifnya, ada juga orang-orang kayak gini yang benar-benar negatif. Dia merasa uang itu adalah sumber kejahatan. Kita nggak tahu nih trauma masa lalunya tuh kenapa. Jadi dia ngerasa mungkin ya orang-orang yang ngomonginnya uang mulu, ini pasti orangnya nggak benar nih, serakah gitu. Dia punya kesimpulan tuh kayak gitu. Nah itu money avoidance. Nah itu sikapnya yang tadi tuh indifferent to money. Nah, lalu yang kedua kebalikannya, money worship. Jadi money focus kita bilangnya. Jadi dia benar-benar segalanya adalah Untuk uang. gitu. Uang adalah sumber kebahagiaan ya kan. Jadi semuanya uang. Jadi memang orang-orang tipe seperti ini tuh tipe yang tadi antara dia spender sama yang itunya gambler. Nah, orang-orang ini tuh masuk terhadap ke money focus. Oke. Jadi orang-orang yang memang sangat mendewakan uang lah, gitu. Nah, yang ketiga sebenarnya adalah money status. Manis. Dia melihat seseorang itu dinilai dari uangnya. Kamu Wow. pakai apa hari ini? Oh, bajunya segini harganya. Nah, mungkin kalau harganya cuma setengah-setengah dia nggak terlalu menghargai kamu. Gitu. Oh, kamu kesini menakutkan. cuman naik mobil ini. Nah, dia melihat status orang tuh dari apa yang dia pakai, apa yang dia punya. Ini tipe-tipe orang money status. Itu real ada ya Kak? Ada. Dan biasanya akhirnya terrefleksi ke diri sendiri. Jadinya orang-orang seperti itu akhirnya mereka juga pengen punya baju yang mahal, I see. punya, aduh kalau aku pakai baju ini atau bajunya yang kemarin lagi orang mandang aku gimana ya? Karena dia melihat orang seperti itu, otomatis dia juga pengen orang menghargai dia dengan apa yang dia pakai juga. Nah, banyak sekali. Ya termasuk orang-orang yang sebenarnya memang kita lihat misalnya flexing, dan lain-lain itu tipe-tipe orang yang money status. Nah, biasanya orang-orang tipe ini tuh kalau dari pola keuangannya satu yang tadi tuh, spender tadi. Ya kan? Bisa karena dia gampang untung beli. Terus satu lagi dia itu lebih ke yang savers pleasure. Yang tadi si nabung juga, tapi sekalinya keluar juga dia boros. Gitu. Yang penting saya sudah nabung Ya, kayak gitu. udah nabung gitu ya. Nah terus yang terakhir itu adalah money vigilance. Jadi dia tuh sangat amat waspada tadi sama uang. Sebenarnya sih positif ya, karena biasanya orang-orang kayak gini nih tabungannya banyak nih. Siap ini nih dengan si masa pensiun dan lain-lain dia siap. Tapi kan memang kalau yang artinya berlebihan dia jadi kayak nggak nikmatin hidup. Iya. Nah ini biasanya memang orang-orang yang tadi compulsive saver yang ngekep banget uangnya, atau dia yang warrior itu, yang dia benar-benar
mau keluar itu dia tuh kayak worry. Dia mau spend mungkin buat dirinya sendiri, nikmatin hidup, dia tuh kayak mikirnya bisa beribu-ribu kali lipat gitu. Iya, Jadi iya. kayak ya ini adalah kecenderungan orang. Kalau ditanya mana sih money personality yang paling baik, nggak ada. Karena sebenarnya yang terbaik itu adalah kita mengerti kita money personality seperti apa, dan untuk ngimbangin itu perilaku finansial seperti apa nih yang harus kita lakukan gitu sih. Jadi yang penting kita sadar dulu kita orangnya yang seperti apa gitu. Oke, nah dari sekian banyak nih ya yang disebutin sama Kak Tania tadi, kalau misalnya mau masuk ke investasi ini, kira-kira langkah selanjutnya setelah kita tahu nih money personality, oh aku ternyata kalau dari penjelasan Kak Tania kayaknya aku spender deh, atau oh kayaknya aku saver deh gitu. Terus selanjutnya si investor ini harus ngapain nih Kak setelah kita kenal? Oke, jadi untuk kita setelah tahu, memang sebenarnya kita tahu money personality kita apa tuh sebenarnya ada assessmentnya. Jadi kalau di yang sertifikasi aku yang terakhir itu, memang itu qualified finance coach itu adalah kita akan kasih assessment sama klien kita, dan mereka akan isi dan kita bisa tahu nih, oh ternyata orang ini kesini dan kita harus melakukan pendekatan seperti ini. Oh. Jadi sebenarnya memang harus ada assessment tersendiri untuk tahu si money personality itu. Tapi kalau untuk singkatnya, misalkan aduh aku harus datang nggak ada waktu, tapi kayaknya aku tahu nih aku apa gitu ya. Itu misalnya bisa terlihat sih. Pertama kita harus lihat dulu aja yang paling simple, kita catat dulu. Daily transaksi aja, selama sebulan aja. Kita udah tahu pemasukan kita berapa, pengeluarannya apa aja. Nah biasanya orang-orang yang tadi money avoidance males nih. Aduh gak penting keluaran sekecil ini, gak mau deh ngomongin uang. Nah tapi memang kalau kita udah tahu kita kayak tipe kayak gini, kita coba paksakan untuk kita bikin itu dulu. Ya, jadi setelah kita tahu, kita bisa melihat di bagian mana kita tuh kalau katanya boncosnya tuh di mana? Bocornya di mana? Bocornya gitu. di mana nih? Nah, kalau misalnya kita sudah tahu di sini, apakah itu bisa dikurangi atau memang bisa dihilangkan atau misalnya bisa disubstitusi gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu kita punya akhirnya keputusan finansial yang baik. Ya, jadi memang awalnya kita harus mengetahui dulu kita itu seperti apa. Dan kalau tadi masalah investasi, misalnya kita udah tahu nih, kayaknya aku tipe-tipe yang impulsif tuh kayak gitu. Nah, kalau orang-orang seperti itu, saran aku ya memang kita harus punya porsi tabungan, jangan di akhir, jangan sisanya berapa baru ditabung. Lebih ke kayak ini ya, Di pay yourself awal, first gitu iya, ya. pay yourself first. Jadi memang kita harus kasih alokasi itu di awal. Karena kalau nunggu sampai akhirnya apa? Akhirnya nggak ada, habis sudah gitu ya. Jadi memang itu kita harus tahu kecenderungan kita seperti apa. Nanti kalau misalnya kita tahu, kita bisa tahu nih nanti untuk financial behaviornya ya, perilaku finansialnya itu yang mengarahkan kita biar finansial kita sehat tuh bagaimana gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin money personality ternyata panjang ya dan banyak macamnya gitu. Itu masih panjang lagi, jadi ada bias-bias lagi. Waduh. Dan lain-lain. Butuh sesi 2 nih kayaknya. Butuh sesi 2. Bisa satu kuliah umum ini ya kita ya. Benar-benar. Tapi aku ada penasaran sih Kak. Kayak tadi kan katanya tuh bilang ada kasih assessment ke klien gitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri mungkin kadang klien tuh mungkin ada yang faking good supaya Denial kelihatan ya. supaya kelihatannya nih ya setidaknya bagus lah gitu. Itu bisa ketahuannya dari mana tuh Kak? Sebenarnya bisa terlihat saat dia juga kasih net worth statementnya dia. Kita bisa lihat dong pemasukan dia berapa, tapi kok tabungannya dia segini. Tapi dia bilang dia hemat banget misalnya gitu. Sebenarnya bisa terlihat gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bilang aku tuh orangnya nabung banget, tapi kita kan lihat kira-kira pemasukan kamu berapa, itu kan pasti jadi salah satu pembicaraan klien dengan financial planner kan. Tapi kita lihat, oh ternyata larinya aset juga nggak ada, misalnya gitu ya. Dari aset investmentnya, investasinya kok juga nggak ada gitu ya. Sebenarnya kita bisa membaca gitu, jadi memang itu bisa terlihat. Tapi kalau misalnya memang bener nih dia itu spender banget, impulsif banget, makanya dia secara net worth-nya gitu dia nggak terlalu banyak investasi. Nah kita akhirnya lebih bisa mengarahkan kan. Jadi sebenarnya
koneksi dengan apa yang data yang dia sebutkan gitu. Oke. Oh, I see. Oke. Nah, kalau misalnya tadi Mbak Okta sempat mention terkait profil resiko gitu ya. Dari sekian banyak money personality, tadi kan kata Kak Tania kalau mau tahu kita money personality orang, kita harus assess nih orang nih. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau profil resiko sendiri gimana nih caranya kita buat tahu kita tuh sebenarnya, setahu aku ada 3 ya profil resiko ya. Ada 3. Nah, kita gimana caranya nih tahu kita tuh termasuk yang konservatif kah, atau kita yang berani kah, atau yang moderat, itu gimana tuh Kak? Oke, jadi kalau tadi kata nih yang ngomong soal money personality itu kan kayak sifat alami kita terhadap uang gitu, Betul. bagaimana kita memandang uang, bagaimana kita memperlakukan uang gitu ya. Nah, kalau profil resiko itu versi di investasi gitu. Jadi kalau profil risiko nggak sebanyak tadi ya, ada 7 plus 4. Ini dipilih hanya 3 ya, hanya 3 Oke. ya. Jadi yang pertama itu ada konservatif. Dia ini tipe investor yang maunya investasi di instrumen yang aman-aman aja gitu. Tapi ya kita juga tahu ya kalau instrumennya itu aman, pasti secara gainnya juga nggak signifikan gitu ya. Tapi kalau itu memang cocok dengan profil risiko, it's okay gitu, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Yang kedua itu ada moderat. Nah ini tuh tipe-tipe di tengah-tengah. Maunya aman tapi mau juga nih gain yang lebih tinggi. Itu kayak tadi ya, nabung tapi belanja juga gitu. Iya bener. Jadi kayak ada keinginan untuk dapat lebih tapi mau tetap aman gitu Oke. tipenya ya. Nah yang ketiga itu yang agresif, yang dimana dia tuh yaudah all in aja deh gitu. Pokoknya coba dulu aja. Yang penting cuan. Iya, Gambler itu. bener. Oh, Jadi gitu. pokoknya mau naik turun pokoknya gas gitu. Berarti sebenarnya ada sambungannya ya antara money Ada. personality dengan profil resiko, karena ada Bener. mirip-miripnya dikit Pasti gitu ya. ya. Jadi kasih kalau orang-orang yang gambler nih biasanya mereka orang yang berani resiko tinggi. Agresif gitu ya dia. Benar, pasti akan sejalan. Justru masalahnya adalah ketika nggak sejalan. Misalnya kayak Mbak Dita nih, Mbak Dita tahu nih tipenya konservatif, tapi ngelihat orang, kayaknya beli instrumen itu tuh oke tuh. Ternyata instrumen itu lebih cocok untuk yang profil risikonya agresif. Oh. Akhirnya Mbak Dita ikutan nih beli produknya, FOMO gitu ya. turun 10% panik, hah kok turun gitu. Terus nyalahin yang itu tadi. Iya, jual rugi, akhirnya jatuh-jatuhnya apa? Trauma udah, nggak mau deh, nggak mau investasi lagi. Padahal yang salah kan bukan investasinya ya, Benar. tapi ya kita Kitanya. yang nggak menyesuaikan instrumen yang kita pilih dengan profil resikonya kita. I see. Tapi ada juga mungkin case-nya di mana dia nih punya tujuan buat investasi nih, mau investasi 30 tahun lagi. Tapi milih instrumen investasi yang cenderung terlalu aman. Jadinya nggak Nggak bertumbuh, grow. nggak grow, dan akhirnya malah kalah sama inflasi. Jadi sebenarnya pemilihan instrumen investasi itu sama, basicnya harus menyesuaikan dengan profil risiko. Oh, I Nah, see. gimana sih cara taunya gitu ya? Nah, kalau misalnya nih teman-teman mau buka rekening investasi, ya contohnya di Beyond lah ya, di BNI Sekuritas, pasti akan ada section untuk mengisi kuesioner profil risiko. Oh. Gitu. Itu kayak assessmentnya juga. Jadi Bener. juga kalau yang tadi Money money personality. personality memang berupa kuesioner. Oh gitu, untuk ngeses. Iya, jadi berupa kuesioner yang akhirnya kita isi gitu. Dan itu nanti ada skornya yang akhirnya tahu nih sebenarnya klien ini money personality-nya seperti apa. Jadi kurang lebih hampir sama. Iya, mirip jadi ya. ada kuesioner, makanya jangan diisi asal-asalan tuh ya. Kan kadang kayak biar cepet lah udah dipilih aja gitu. Taunya nanti ketika udah mulai investasi salah pilih produk gitu kan. Karena Padahal- kan merekomendasikannya juga berdasarkan itu ya, sama kayak si money personality itu. Betul, Ya, betul. Jadi ya itu bisa jadi salah satu opsi lah untuk mengetahui nih sebenarnya kita profil risikonya tuh gimana. Nah, coba kalau misalnya tadi kan Kak Okta menjelaskan ada produk-produk yang cocoknya tuh hanya ke beberapa profil resiko. Terus sekarang pertanyaannya untuk Kak Tania sama Kak Okta, mending kita tuh kenal dulu sama kita sendiri atau kita kenal dulu sama produknya sih sebenarnya untuk mulai investasi gitu? Mending dari Kak Tania dulu. Yang paling penting justru pertama kali kenalin diri sendiri. Oh, Sepakat. sepakat. Kenalin diri sendiri dulu. Nanti kita baru cari tahu produk yang tepat tuh gimana buat diri kita. Karena kayak tadi benar, kalau misalnya nanya sama orang, yang bagus apa sih? Bagus menurut aku
bukan berarti cocok buat kamu. Kayak skincare ya. Iya, benar. Jadi sama. Jadi bukan berarti akan sama, karena mungkin profil resikonya juga ya tadi beda. Dan money personality-nya mungkin beda. Kenapa? Karena background aku dengan yang lain juga pasti akan beda. Nah, karena tadi ya kita ngomongin money personality itu faktornya banyak banget. Yang bikin kita punya money personality seperti ini atau yang seperti itu banyak. Apa tuh, kita Kak? sebutnya tuh kayak money flashpoint. Atau kejadian-kejadian kecil di masa lalu yang akhirnya mungkin terjadi sedikit Trauma-trauma kecil gitu trauma ya. kecil, atau mungkin pola asuh orang tua, atau mungkin kejadian yang akhirnya kejadian besar atau kecil, misalnya perceraian, kematian, mungkin saat ayahnya atau orang tuanya meninggal dunia, akhirnya keuangannya langsung drop. Nah, itu bisa akhirnya mempengaruhi, misalnya dia jadi punya money personality yang tadi money vigilance kayak gitu. Karena mungkin dia pernah merasakan ada yang tadinya posisinya enak, tiba-tiba saat kematian orang tuanya dia jadi benar-benar berubah Sulit gaya gitu ya. hidupnya gitu ya kan. Jadi itulah faktor-faktor di masa lalunya. Gitu, makanya mungkin profil resiko aku di masa lalu mengalami, misalnya contoh orang tua aku punya trauma dengan saham ini gitu ya kan. Di masa sekarang belum tentu saat orang lain bilang saham ini adalah bagus, aku mau. Gitu. Karena ada pengaruh. Ada trauma di masa lalu ini, dan aku tipe yang akhirnya money vigilance yang benar-benar yang tipenya yang worry banget gitu. Jadi itu sangat berpengaruh sih. Jadi money flashpoint. Tapi kalau money personality atau misalnya profil resiko juga gitu, seiring berjalannya waktu berarti bisa berubah ya? Kalau aku bilangnya cenderung tidak bisa berubah. Misalnya nih seseorang yang konservatif bisa tiba-tiba investasi saham, bisa aja. Coba kalau aku tanya, jalan-jalan dulu, keluar traveling, keluar negeri, atau punya rumah dulu? Nah, jawab. Ini salah satu mungkin punya money personality yang beda nih.